40 km dari kota Solo, Anda dapat merasakan kesejukan udara pegunungan. Wisata Tawangmangu memang terkenal dengan objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Wisata Tawangmangu cocok bagi Anda yang mencari kesegaran alam. Terdapat berbagai pilihan wisata Tawangmangu untuk para wisatawan, mulai dari air terjun, perkemahan, hingga wisata edukasi. Wisata Tawangmangu tak boleh terlewatkan. Akses menuju berbagai wisata Tawangmangu ini pun terbilang mudah. Pemerintah setempat telah memelihara jalur transportasi dengan baik. Tawangmangu dikenal sebagai objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama sekitar 1 jam dari kota Surakarta, Solo. Sejak masa kolonial Belanda, tempat ini telah menjadi tempat berwisata. Salah satu objek tujuan wisata adalah air terjun Grojogan Sewu ketinggian 81 meter. Di tempat tetirah ini, tersedia berbagai sarana pendukung wisata seperti kolam renang dan berbagai bentuk penginapan. Dari Tawangmangu, pendakian ke puncak Gunung Lawu Pos Cimoro Kandang dapat dimulai. Selain itu, terdapat jalan tembus yang menuju ke Telaga Sarangan di Magetan lewat Cemoro Sewu. Tawangmangu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Namun, kota kecil ini telah terkenal hingga ke mancanegara karena kawasan ini merupakan objek pariwisata yang cocok untuk dijadikan pilihan saat berlibur maupun berwisata. Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam di sekitarnya tidak kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia. Terlebih lagi, daerah ini terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur. Selain dari keberadaan objek wisata air terjun Grojogan Sewu dan Bukit Sekipan Tawangmangu yang merupakan wisata terlengkap di Kecamatan Tawangmangu itu sendiri. Tawangmangu telah menjadi pilihan bagi orang-orang perkotaan untuk membangun villa-villa maupun berinvestasi dengan mendirikan hotel-hotel dan penginapan. Untuk mendukung kemudahan dalam mengakses daerah
Telaga Sarangan, juga dikenal sebagai Telaga Pasir, adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektare dan berkedalaman 28 meter, dengan suhu udara antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Telaga Sarangan mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Telaga Sarangan adalah objek wisata andalan Kabupaten Magetan. Di sekeliling telaga terdapat 2 hotel berbintang, 43 hotel kelas melati, dan 18 pondok wisata. Di samping puluhan kios cenderamata, pengunjung dapat pula menikmati indahnya Sarangan dengan berkuda mengitari telaga atau mengendarai kapal cepat. Musim penghujan dengan suhu rendah membuat daerah pegunungan di sekitar Telaga Sarangan, Kecamatan Plosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Jatim berkabut tebal. Pengendara yang melintas di jalur penghubung Sarangan Tawangmangu, Magetan, Jawa Timur. Fasilitas objek wisata lainnya pun tersedia, misalnya rumah makan, tempat bermain, pasar wisata, tempat parkir, tempat ibadah, dan taman. PLN lalu menunjuk Vigna dan Garp, Lahmeyer dan Co. untuk melakukan studi kelayakan Telaga Sarangan. Keduanya kemudian merekomendasikan salah satu tempat wisata di Magetan yang cukup populer bagi wisatawan lokal. Letak Telaga Sarangan berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya masuk ke wilayah Kecamatan Plosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ke Adibi, yang ternyata tertarik dan bersedia memberikan pinjaman sebesar $19,8 juta. PLN kemudian menuju Telaga Sarangan untuk merancang dia di telaga ini. Nipan Koi lalu menambah panjangkan luar biasa akan menjadi lama apabila yang suka mabuk darat, sehingga karena jalannya belok-belok juga dapat dinaikkan menjadi sehingga kendaraan kita harus dalam kondisi prima. Banyak pengendara roda 2 mengabadikan pemandangan dengan gancananya, kemudian juga bahkan berhenti dan bersuah foto di luar karena kabut tebal agar tidak langsung mengalir ke hilir. Kabupaten Wonosobo memiliki banyak pesona alam yang belum banyak terekspos dunia. Salah satunya Telaga Menjer di Desa Moron, Kecamatan Garum, Wonosobo. Tak hanya memiliki pesona yang menarik, banyak cerita seputar terjadinya Telaga Menjer. Ada yang mengatakan letusan gunung dan menjadi kaldera, ada juga yang mengaitkan dengan cerita rakyat yang sudah diceritakan turun-temurun. Pula cerita menarik dan belum diketahui banyak orang, bahwa di sini telah ditemukan lesung Kyuna yang konon diangkat dari Telaga Menjer lebih dari 80 tahunan yang lalu oleh warga setempat, atas peran penting seorang tokoh berpengaruh saat itu. Terangkatnya lesung Kyuna tersebut juga melalui peristiwa yang misterius. Lesung tersebut saat ini disimpan dalam kondisi terawat di rumah warga Desa Menjer yang merupakan keturunan tokoh penting tersebut. Benda Kyuna itu pun dijadikan benda keramat dengan perlakuan khusus, dan ini sudah mentradisi secara turun-temurun. Telaga yang indah dan sejuk ini sudah menjadi lokasi rekreasi sejak pemerintahan Belanda, dan letaknya yang tersembunyi, serta atmosfer suasana di sekitar Telaga Menjer yang tenang.
wisata ini baru dibuka untuk umum pada 1 Januari tahun 2023. Admin Instagram Kemuning Sky Hills, Zahra, mengatakan Kemuning Sky Hills mengusung konsep agrowisata kebun teh. Selain jembatan kaca, nantinya destinasi wisata ini akan dilengkapi dengan berbagai wahana, seperti ATV, para layang, flying fox, outboard, dan giant swing. Kemuning Sky Hills konsepnya adalah agrowisata dengan ikon utama jembatan kaca, perannya kepada Kompas, Zahra menuturkan, harga tiket masuk kawasan Kemuning Sky Hills adalah Rp10.000 per orang. Berlaku untuk weekday dan weekend. Dengan tarif tiket tersebut, wisatawan bisa menjelajahi kebun teh Kemuning dan Bukit Teletubbies secara gratis. Setiap pembelian tiket masuk Kemuning Sky Hills, pengunjung akan mendapatkan diskon 10% untuk semua menu di set Laude Kemuning Resto. Namun, harga tiket itu tidak termasuk naik ke jembatan kaca. Jika wisatawan ingin merasakan sensasi berjalan di atas jembatan kaca, maka harus membayar Rp30.000 per orang. Kemuning Sky Hills buka setiap hari. Jam buka Kemuning Sky Hills mulai pukul 9 hingga 18,3 WIB. Jadwal serupa berlaku untuk jembatan kaca di Kemuning Sky Hills. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di Kemuning Sky Hills. Selain naik jembatan kaca, wisatawan bisa menjelajahi kebun teh, duduk santai di bukit, melihat sunset, jeep tour, atau nongkrong di kafe. Jembatan kaca di Kemuning Sky Hills memiliki panjang 65 meter di atas ketinggian 60 meter. Zahra mengatakan, kedepannya panjang jembatan kaca tersebut akan mencapai 120 meter. Dengan panjang itu, jembatan kaca di Kemuning Sky Hills digadang-gadang menjadi jembatan kaca terpanjang di Jawa Tengah. Kemuning Sky Hills berada di kawasan kebun teh Kemuning. Wisatawan yang sudah membeli tiket masuk seharga Rp10.000 dapat berkeliling kebun teh secara gratis. Kebun teh Kemuning berada di ketinggian 800 sampai 1540 mdpl, sehingga udaranya sejuk. Sepanjang mata memandang, wisatawan akan menjumpai hamparan pohon teh berwarna hijau yang menyegarkan mata. Saat menjelajahi kebun teh Kemuning, pengunjung bisa mampir ke Bukit Teletubbies. Mengutip Kompas, 26 November tahun 2023. Bukit Teletubbies merupakan puncak kawasan kebun teh yang berupa tanah lapang. Wisatawan bisa duduk santai sembari menyaksikan keindahan pemandangan kebun teh, Gunung Lawu, dan kota Solo dari ketinggian. Ada pula maskot Teletubbies yang bisa diajak berfoto dengan tarif seikhlasnya.
dari Rp145.000 hingga Rp180.000 per orang, bergantung dari rutenya. Selama perjalanan, wisatawan akan diajak berkeliling ke Kemuning Sky Hills, kebun teh, dan wisata sekitar.